Salam Bapak Ibu, selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari ini adalah hari yang begitu istimewa karena hari ini sebenarnya adalah hari kenaikan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga ini, saya berpikir, saya bertanya dalam hati, iya, rupanya Tuhan Yesus hanya sebentar di dunia ini. Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya hanya sekitar 3,5 tahun. Dan bukan waktu yang panjang untuk mengajar kepada manusia tentang hal-hal kerajaan sorga, tentang kehendak Allah, tentang maksud Tuhan datang ke dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rasanya kalau andai kata kita ada di zaman Tuhan Yesus, rasanya begitu sebentar kita bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus sepertinya hanya sebentar saja menjalankan misinya, mengetengahkan misinya, dan menjalankan apa yang Dia kehendaki ada di dunia ini. Nah, itu sebabnya kita perlu bertanya, tujuan apa tujuan yang terbesar Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Sekalipun kelihatannya hanya sebentar itu, rupanya ada misi yang begitu penting daripada, ya kalau kita lihat Tuhan Yesus di sorga, duduk di takhta Allah yang maha tinggi, semua makhluk sorga memuji Dia, menyembah Dia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Tadi saya katakan hanya sebentar. Dan hanya sebentar bukan enak-enak datang ke dunia. Padahal orang yang sudah mengenal Dia, yang sudah menjadi muridnya sekitar 3,5 tahun, begitu senang bersama Tuhan Yesus, mengharapkan mereka akan mendapat hal-hal yang lebih banyak, yang lebih besar, mengerti rahasia kerajaan surga, mengerti kehendak Allah. Tetapi mereka hanya sebentar. Dan sebentar itu bukan perjalanan yang enak lagi. Dia harus menderita. Bahkan dia harus sampai mati, disalib. Saudara, tetapi 3 hari dia harus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Dan setelah bangkit kurang lebih 40 hari, dia harus naik ke surga, yang membuat para muridnya secara manusia kecewa. Mereka yang tadinya antusias mengikut Tuhan Yesus, para murid seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, mencoba kembali ke dunia yang dulu. Dia seorang nelayan, mereka adalah para nelayan. Bukan orang-orang penting memang, tetapi coba akan kembali menjadi nelayan lagi. Yang tadinya dia berharap dia akan menjadi wakil Tuhan, dia akan menjadi kaki tangannya Tuhan, orang yang berharga, orang yang dihormati orang lain karena muridnya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ternyata meninggalkan mereka naik ke surga. Secara manusia, secara duniawi, mereka begitu kecewa, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang hanya sebentar itu, ada misi apa? Apa tujuannya?
Apakah benar sudah selesai tujuannya? Misinya sudah dikerjakan dan sudah selesai? Benar saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia, memang misinya untuk mati di kayu salib, untuk menjadi ganti dosa manusia, untuk mengampuni manusia, untuk memulihkan kehidupan manusia, khususnya memulihkan hubungannya dengan Allah. Manusia yang tadinya harmonis, bersekutu dengan Allah di Taman Eden, begitu indah hubungannya dengan Tuhan. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, manusia harus diusir dari Taman Firdaus. Manusia harus terkutuk. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah yang ada di dalam diri manusia, gambar Allah yang melekat pada diri manusia hilang. Citra manusia menjadi begitu rusak. Di dalam Roma pasal 3, Roma pasal yang ketiga, dikatakan bahwa manusia itu tidak ada yang benar. Di sini dikatakan ayat yang ke-10 Roma pasal 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggallah di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang-orang itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka begitu jauh dari Tuhan. Begitu sudah putus hubungannya dengan Allah. Memang mereka berusaha mencari Allah. Seperti Nuh, orang yang suka bergaul, suka mencari Allah dan bergaul dengan Allah. Tetapi hanya ada 1-2 orang yang berhasil mencari Allah. Seperti Nuh, Abraham, Musa, dan seterusnya, orang-orang khusus. Tapi kebanyakan orang, mereka seperti domba yang tersesat, seperti domba yang tidak ada gembala. Mereka semaunya sendiri. Firman Tuhan mengatakan manusia di dalam Roma pasal 3 ayat 23, sebab manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena mereka sudah kehilangan kemuliaan, gambar Allah sudah hilang. Hubungannya dengan Allah sudah hilang. Otoritasnya dirampas oleh iblis. Saya bisa bayangkan saudara, kalau manusia masih hidup dalam otoritas Allah, semua binatang tunduk nurut kepada manusia. Tidak ada satupun binatang yang menakutkan, karena mereka semua nurut. Begitu indahnya kehidupan ini. Alam, pepohonan, semua tunduk kepada manusia. Mungkin tidak ada badai, tidak ada angin yang mencelakakan manusia. Tidak ada gunung yang meletus, yang membinasakan manusia. Tidak ada banjir yang membahayakan manusia. Karena manusia punya otoritas Allah. Semua nurut kepada manusia. Saudara masih ingat pada saat para murid menyeberang danau dan tiba-tiba ada angin badai, topan menerjang perahu mereka. Dan perahu itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Dan memang mereka murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus pada saat itu sedang tidur.
Dan pada saat Tuhan Yesus dibangunkan, Tuhan, kita mau binasa, tolonglah. Tuhan Yesus bangun, lalu mulai berkata kepada angin dan badai itu, tenanglah, tenanglah. Angin dan badai itu begitu nurut. Kenapa? Karena ada otoritas Allah di dalam Tuhan Yesus. Semua badai, semua angin, topan, nurut. Andai kata manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia punya otoritas yang sedemikian hebat. Saya bisa bayangkan, manusia bisa berbuat apa-apa, apa saja, tetapi bukan untuk kejahatan, untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan masa depan, untuk kebaikan anak cucunya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi sayang, otoritas itu sudah diambil oleh iblis dengan cara menipu manusia. Manusia dibujuk agar mau memakan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu. Manusia tertipu, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Rupa Allah yang melekat pada dirinya hilang, menjadi rusak, dan otoritas yang diberikan oleh Allah kepada manusia dirampas oleh iblis. Kita lihat iblis begitu sekarang ini seperti berkuasa. Memang berkuasa atas manusia yang tidak kenal Allah, tunduk kepada iblis. Iblis bisa bikin taufan, bisa bikin badai. Tetapi ingat, iblis tidak akan pernah menang kepada otoritas Allah. Tadi saya katakan, pada saat badai, pada saat taufan datang menerpa murid-muridnya, Tuhan Yesus, diamlah, tenanglah badai. Badai dan ombak, angin ribut, semua nurut kepada Tuhan. Allah ingin mengembalikan manusia itu kepada posisi semula, saudara. Yang segambar dengan Allah citranya. Yang punya otoritas atas sakit penyakit, atas kuasa kegelapan, atas iblis, atas kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia. Dan setelah mati di kayu salib, dan 3 hari bangkit dari kubur, dan setelah 40 hari berkali-kali menampakkan diri kepada para muridnya, sekalipun muridnya masih sering tidak mengerti, sering tidak percaya, padahal Tuhan Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama mereka, begitu ditinggal mati 3 hari, waktu menampakkan diri bisa pangling, bisa lupa kepada wajah Tuhan Yesus. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-16 dari ayat 11. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup di tengah, saya ulangi, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ya, di sini dikatakan ketika Yesus, saya ulangi, tetapi ketika mereka mendengar, yaitu para murid, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka masih tidak percaya. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, sudah benar-benar hidup, mereka tidak percaya. Ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Bayangkan saudara, memang aneh. Mereka mungkin masih berpikir Tuhan Yesus masih dikubur.
Itu hal yang tidak masuk akal kalau sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri. Mungkin itu orang lain barangkali, mungkin hantunya barangkali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita bisa pahami kalau mereka tidak percaya. Tetapi inilah bukti bahwa Yesus benar-benar hidup. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Setelah mereka atau Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada mereka, Tuhan Yesus memberikan perintah. Ini yang disebut amanat agung. Di situ dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini tujuan Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib dan dikuburkan, bangkit. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menjadi ganti dosa mereka, untuk mengganti hukuman manusia. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menggantikan dosa manusia. Dan berita pengampunan dosa inilah yang harus dikabarkan kepada seluruh dunia, kepada segala makhluk. Inilah visi dan misi Tuhan Yesus yang sudah dikerjakan. Selama 3,5 tahun dia mengajarkan kepada manusia bagaimana harus kembali kepada Allah. Menyadarkan kepada manusia bahwa manusia ini telah tersesat seperti domba yang tidak punya gembala. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini misi Tuhan Yesus yang begitu penting sampai dia rela meninggalkan kemuliaannya di sorga, datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari hukuman maut, memulihkan manusia yang citranya sudah dirusak oleh iblis, mau mengembalikan otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ini berita gembira bagi manusia. Ini berita yang tidak pernah akan didengar oleh siapapun kecuali karena memang tidak ada di dalam siapapun, agama apapun, berita seperti ini, kecuali hanya di dalam Kristus. Allah mau mengampuni kehidupan manusia. Allah mau memulihkan citra manusia. Allah mau memberikan kembali, memulihkan otoritas yang dirampas oleh iblis. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan karena sudah selesai, maka dia naik ke sorga, saudara. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik murid-murid dan kita semua, bagaimana mungkin para murid yang notabene hanya para nelayan, ibu-ibu rumah tangga, yang mungkin ada yang dinamakan Maria, seorang bendahara, orang yang kaya, tetapi pengaruhnya apa kalau seorang perempuan untuk bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar pengampunan bagi manusia itu? Apakah bisa berhasil? Apakah bisa diterima oleh orang lain? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sampai sekarang ini yang menjadi pemikiran saya sebelum kenal Tuhan, lalu kenal Tuhan, ikut Tuhan, lalu pada saat saya menerima amanat agung ini, apa bisa orang kayak saya ini untuk memberitakan Injil kepada semua orang?
Apa bisa saya ini bisa memenangkan orang bagi Tuhan, mengembalikan orang lain, orang yang berdosa, kepada rencana Allah yang indah seperti ini? Apa bisa? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu tujuan yang kedua. Yang pertama tujuannya yang memang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan yang kedua ini, agar pekerjaan Tuhan ini diselesaikan oleh para pengikutnya termasuk saudara dan saya. Maka Tuhan yang pertama berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Roh Kudus turun, semua orang percaya akan menerima kuasa Allah untuk memampukan, untuk dimampukan, untuk diberi keberanian memberitakan Injil kepada semua orang, untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukan hanya itu. Di sini dikatakan, saya ulangi, dalam Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ini rahasia yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, saya pikir Roh Kudus tidak akan turun. Karena semua tugas surga itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau toh Tuhan memberikan kuasa seperti pernah murid-muridnya disuruh memberitakan Injil berdua-dua dan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, tapi terbatas. Mereka sangat terbatas. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu dengan tidak terbatas diberikan kepada manusia. Manusia akan menerima kuasanya tidak terbatas. Di sini dikatakan mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit. Mereka akan memegang ular. Sekalipun digigit ular dan minum racun, mereka tidak akan celaka. Mereka akan menerima Roh Kudus dan mulai berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini adalah kuasa Allah yang memberikan kemampuan, yang memberikan keberanian, dan memberikan keberhasilan bagi manusia untuk memberitakan Injil Tuhan, agar dunia ini boleh dipulihkan, boleh dikembalikan kepada posisi yang semula. Kenaikan Tuhan Yesus ternyata itu lebih berguna, lebih luar biasa dampaknya bagi kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, mungkin kuasa itu tidak diberikan begitu luar biasa kepada kita. Tapi karena Tuhan Yesus naik ke sorga, peran untuk menyadarkan dunia, peran untuk menginsapkan dunia akan dosa, yaitu dipegang oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya. Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya, agar semua orang percaya berperan untuk bisa dipakai oleh Tuhan mengembalikan manusia
dari kehidupan yang kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan otoritas Allah, menjadi dipulihkan kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makna kebangkitan Tuhan Yesus, maksud saya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu sangat luar biasa, sangat berarti bagi kita semua. Kalau kita menyadari bahwa di balik kebangkitan Tuhan Yesus, yang tadinya murid-murid mereka putus asa, mereka seperti kehilangan harapan, mereka menjadi seperti tidak berarti lagi. Kita lihat setelah Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang ditandai dengan api dan angin, lalu mereka mulai bahasa-bahasa baru, memperoleh bahasa-bahasa roh. Kita lihat Petrus yang tadinya pengecut, kita lihat Petrus yang orang biasa yang tidak ada artinya bagi orang lain, atau dianggap sebelah mata bagi orang lain, di hadapan orang lain. Mereka sekarang menjadi disegani. Para mahkamah agama, tokoh-tokoh agama yang tadinya menghina Petrus. Dan Petrus memang tidak berdaya, hanya menghadapi seorang hamba perempuan. Pada waktu Tuhan Yesus mengikuti Tuhan, maksud saya Petrus mengikuti Tuhan Yesus yang sedang ditangkap oleh para tokoh agama ini. Petrus ditanya oleh orang perempuan, "Kamu sepertinya para pengikutnya orang itu ya?" Tapi Petrus menyangkal, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu. Aku tidak kenal dia." Saudara, menyangkal, ketakutan menghadapi seorang perempuan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, mendadak Petrus menjadi pemberani menghadapi para tokoh agama yang baru menyalibkan Yesus, yang baru menangkap Yesus, mengadili Yesus. Petrus tidak gentar menghadapi para tokoh agama seperti itu. Petrus memberitakan Injil. Bahkan pada waktu Petrus disesah, Petrus mungkin dihajar dan dilarang dengan keras untuk tidak memberitakan nama Yesus. Lalu Petrus menjawab, "Lebih benar manakah? Taat kepada kalian, kepada Anda semua manusia, atau taat kepada Allah?" Para tokoh agama tidak bisa menjawab. Para tokoh agama mulai berbisik, hikmat dari mana yang diperoleh oleh Petrus, orang seperti itu. Sekarang dia berbicara dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akibatnya pada saat Petrus mulai berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Berikutnya, pada saat ada orang lewat sakit, ditumpangi tangan mereka semua disembuhkan. Bahkan lewat kena bayang-bayangannya saja, bayang-bayangannya Petrus, semua orang sakit sembuh, orang yang kerasukan setan sembuh, orang lumpuh berjalan. Itu dari mana sumbernya? Itu dari Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hanya ada syaratnya untuk menerima kuasa Allah yang dahsyat ini. Kata Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan seperti ini, "Kepada mereka ia menunjukkan jarinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, 'Telah kamu dengar daripadaku bahwa Yohanes membaptis dengan air,
Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan melarang mereka pergi kemana-mana. Tinggallah di Yerusalem untuk menunggu janji Allah, yaitu baptisan Roh Kudus. Yohanes hanya membaptis baptisan manusia, yang membuat manusia menjadi beragama, yang membuat manusia bisa bertobat. Baptisan pertobatan dilakukan oleh Yohanes, tetapi sebatas menjadi orang beragama. Tapi Roh Kudus membaptis menjadi orang yang dipulihkan otoritas daripada Allah. Dipulihkannya menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Sehingga citra manusia menjadi segambar dengan Allah kembali. Manusia punya otoritas kembali. Saudara, orang sakit sembuh. Bahkan orang mati bangkit oleh Petrus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, otoritas yang luar biasa. Para dukun, para penyihir pada waktu ketemu Tuhan Yesus takut kepada Tuhan Yesus. Ini bukti bahwa iblis tunduk kepada Petrus sekarang. Otoritas itu sudah dipegang oleh Petrus kembali. Iblis tidak berhak menerima otoritas Allah itu, karena memang otoritas Allah diuntukkan bagi manusia agar bisa menjalankan kehidupan di dunia ini untuk kebaikan kehidupan manusia, untuk masa depan manusia, untuk memuliakan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita berpikir ini hari yang tepat, ini kabar yang baik bahwa kuasa Allah akan dicurahkan kepada manusia. Sebentar lagi, 10 hari lagi kita akan masuk hari Pentakosta. Hari pesta besar, pencurahan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Itu sebabnya mari kita akan berpuasa selama 10 hari ke depan ini. Sekalipun mungkin saudara kita sepupu lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi bukankah sekarang tidak boleh berkunjung kemana-mana, kita masih tetap harus ada di rumah. Kita tidak boleh bersalam-salaman. Lebih baik pada masa-masa itu kita pergunakan untuk berdoa berpuasa. Di gereja kita sudah dimulai hari Senin kemarin. Saya memulai ada doa Pondok Daud mulai jam 1 siang sampai sementara ini masih 3:30. Nanti mungkin akan lebih panjang lagi. Bapak Ibu yang tidak bekerja karena pekerjaan sudah mulai mandek sudah berapa bulan, mari pergunakan untuk mencari Allah, untuk menunggu janji Allah, janji pemulihan dari Allah, janji otoritas daripada Allah, yaitu Roh Kudus. Mari saya menghimbau, saya menantang saudara, adakah kerinduan untuk menerima kuasa Allah? Sehingga di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini tidak akan mampu memporak-porandakan, mampu menghentikan berkat Allah, tidak akan mampu mengganggu perekonomian saudara. Tapi beranikah saudara berkomitmen? Ya, saya tak mencari Allah. Saya tinggal di Yerusalem. Saya tinggal di gereja. Dari jam 1 sampai jam 3:30. Untuk mencari kehendak Allah. Adakah yang berani? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Allah tidak mencari tokoh-tokoh agama. Allah tidak mencari orang ahli agama. Tapi Allah mencari orang-orang yang mau meninggalkan keduniawiannya, yang mau dipulihkan di hadapan Allah, yang mau menerima kuasa Allah, yang ada hati untuk
dipulihkan hidupnya. Saudara, ini kabar luar biasa. Allah tidak mencari orang hebat, mencari tokoh agama, pinter khotbah. Tidak, tapi Allah mau mencari orang-orang yang ada kerinduan, mau dipulihkan, mau mencari Allah untuk memulai kehidupan yang baru, untuk menjadi orang-orang yang berguna buat pemulihan manusia yang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini akan menolong kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini memang harga yang mahal sebenarnya. Mungkin di luar masih banyak tugas, sekalipun sebenarnya ada banyak waktu yang terluang. Tetapi seringkali kita berat untuk mau mencari Tuhan. Tapi mari, saudara, setiap siang jam 1 siang di gereja saya adakan doa Pondok Daud ini, agar kita semua mendapat lawatan kuasa Allah yang dahsyat yang sanggup memulihkan dalam segala pemulihan itu. Agar kita penuh kuasa, agar kita menang, keluar sebagai pemenang di balik pandemi COVID-19 ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur ternyata rencana Allah itu tidak pernah berhenti, sekalipun dihalang, dihambat oleh penguasa dunia yaitu si iblis. Tetapi rencana Allah tidak pernah bisa dihambat, dihadang, apalagi dihentikan. Wabah pandemi COVID-19 tidak akan mampu menghambat berkat Allah, kuasa Allah bagi umat Allah. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun dihambat dengan kematian, dihambat oleh batu yang besar di dalam kubur, tapi Tuhan Yesus tetap hidup dari kematian. Tuhan Yesus tetap menang menghadapi maut. Jangankan COVID-19, maut pun sudah dikalahkan. Itu sebabnya kami percaya, kalau saat ini Tuhan sudah selesaikan tugas yang besar, dan tugas yang besar itu diamanatkan kepada kami, ditugaskan kepada kami, dan Tuhan memberi tugas tidak dengan biasa-biasa, tapi berikan kuasa yang luar biasa agar kami mampu melaksanakan tugas, memberitakan Injil Tuhan, pemulihan dari Tuhan kepada umat manusia. Pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua manusia, agar semua manusia boleh dipulihkan, diselamatkan hidupnya, dan dipulihkan hidupnya seperti pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Tuhan, pakai kami, hidup kami, penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu, pulihkan otoritas-Mu, pulihkan citra-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami sehingga kami boleh berhasil menjadi alat Tuhan memulihkan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Allah ini akan hidup, meneguhkan, membangun hidup kami, dan berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dipulihkan, diubahkan, dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Allah yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi sebelum kita akhiri ibadah kenaikan Isa Al-Masih, kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Kita memang menghadap Tuhan, kata firman Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Itu sebabnya mari kita akan
memberi buat pekerjaan Tuhan, masukkan dalam amplop, pegang di tangan kanan saudara. Saya akan berdoa dan kita juga akan akhiri ibadah kenaikan Isa Al-Masih ini. Sekali lagi ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu, karena Tuhan sekalipun dunia mengalami kesulitan dalam bekerja, mencari uang, pekerjaan banyak yang terhenti. Demikian pula anak-anak Tuhan juga banyak yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kami bersyukur sampai detik ini Tuhan masih menolong kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau masih memberkati anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami akan belajar mengasihi Tuhan dengan memberi buat pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati persembahan jemaat-Mu. Terima supaya menjadi berkat buat kelebaran kerajaan Tuhan di Sidoarjo ini. Dan seperti janji-Mu, Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang budi. Engkau akan memberkati lumbung-lumbung mereka sampai berkelimpahan. Kata firman-Mu, ada orang yang menghikmat luar biasa tetapi tambah berkekurangan, tetap berkekurangan. Tetapi ada orang yang begitu royal, memberi buat pekerjaan Tuhan, tidak pelit untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kata firman-Mu dalam Amsal pasal 11 ayat 24 itu, mereka bertambah kaya. Tuhan berkati jemaat-Mu seperti itu. Mereka yang tidak pelit untuk pekerjaan Tuhan, bertambah diberkati, bertambah kaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat bersama-sama tangan kita mohon berkat kepada Allah. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu, diberkati setiap keluarga, pekerja, rumah tangga, diberkati pekerjaan dan usaha setiap anak-anak-Mu. Sertai dalam apa saja yang dikerjakan dan diusahakan. Buat berhasil apa yang diusahakan, dikerjakan. Terima kasih Bapa, karena kalau Engkau yang membuat berhasil, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa menghentikan berkat-Mu itu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau berkati putra-putri kami dalam pendidikannya, masa depannya. Engkau berkati dengan roh, kesungguhan di dalam belajar, keseriusan dalam belajar, dan mencapai cita-cita yang mereka cita-citakan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, Tuhan lindungi setiap anak-anak-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Bentengi dan pagari kehidupan anak-anak-Mu, keluarganya, harta miliknya, semua bentengi dan pagari dengan kuat kuasa-Mu. Dan tentunya berkati dengan anugerah-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Tuhan, dijauhkan dari hal yang bahaya, tapi sejahtera, sukacita memenuhi kehidupanmu. Demikian pula kasih karunia, anugerah dilimpah-limpahkan kepada kita semua. Semakin hari kita semakin hidup dalam kasih karunia Allah yang melimpah. Dan biarlah perlindungan daripada Roh Kudus, pertolongan daripada Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai, membuat berhasil jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Selamat hari kenaikan Isa Al-Masih. Amin.